Nganjuk itu sekarang lagi diburu investor. Kenapa nih, Pak? Banyak pabrik-pabrik besar mulai bergeser ke Nganjuk. Memangnya apa keunggulan dari Nganjuk itu sendiri, Pak, sehingga memikat hati para investor ini, Pak? ada hilirisasi produk pertanian untuk kemudian dari juga jasa transportasi. Mengingat di Kabupaten Nganjuk itu letaknya sangat strategis, dia menghubungkan jalur nasional, tol sudah demikian tersambung dari Jawa paling barat sampai Paling Timur. Jawa paling timur. Halo, selamat datang di podcast Kadin Indonesia Institute. Saya Abid Abdurrahman Adonis. Pembangunan ekonomi nasional selalu dimulai dari daerah. Dan kali ini kita akan menggali potensi besar dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Bagaimana potensi daerah dapat berkembang dan menembus pasar nasional. Bagaimana pelaku usaha di daerah bisa naik kelas. Kita akan membahasnya kali ini. Telah hadir bersama kita Ketua Kadin Kabupaten Nganjuk, Bapak Dimyati, dan juga Wakil Ketua Umum Bidang UMKM, Koperasi dan Ketenagakerjaan Kadin Kabupaten Nganjuk, Bapak Pugo Wicaksono. Selamat datang dan terima kasih telah bergabung di podcast Kadin Indonesia Institute. Nah, ini saya dengar perjalanannya cukup jauh ya, Pak ya, road trip ya ini ya. Jadi luar biasa, ini berempat dari Kadin Nganjuk datang ke Menara Kadin Indonesia untuk berkunjung ke Kadin Indonesia Institute selama berapa jam, Pak, perjalanan total? 10 jam. 10 jam ya, road trip ini luar biasa. Memang Nganjuk ini posisinya 1000 kilometer dari Jakarta nih. Jadi luar biasa kedatangannya. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak atas kedatangannya. Nah, kalau kita ngomongin Nganjuk nih, Pak, kita mulai dulu dengan ada nggak satu hal yang Indonesia harus tahu tentang Kabupaten Nganjuk itu apa? Mungkin dari Pak Dimyati dulu. Betul, Pak. Jadi Kabupaten Nganjuk itu sebenarnya adalah merupakan salah satu lumbung pangan nasional, terutama produk pertanian padi dan produk pertanian bawang merah, di mana itu merupakan produsen terbesar nomor 2 di Indonesia terkait dengan produksi bawang merah. Bawang merah ya? Ya, betul. Sehingga memungkinkan untuk kemudian daerah Nganjuk itu berpotensi untuk mampu menyumbang swasembada pangan. Swasembada pangan, wah cocok nih, apalagi pemerintah kita kan lagi menggaungkan sekali yang namanya food security. Betul, Nah, itu salah sekali. satu sumbangsihnya dari Kabupaten Nganjuk ya, Pak ya, betul. padi dan juga bawang merah. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal potensi daerah nih mengenai pangan itu sendiri gitu. Apakah masih berpotensi lagi, Pak, untuk dikembangkan kedua komoditas ini, atau ada komoditas-komoditas lain di Nganjuk yang bisa kita gali lagi sehingga pemirsa bisa tahu nih? Oh, masih, Mas. Jadi selain produk bawang merah dan padi, sektor palawija, kemudian agribisnis, terutama itu buah-buahan, terutama melon, itu sangat cocok untuk ditumbuh kembangkan di area pertanian Kabupaten Nganjuk. Apalagi kemudian beberapa tahun yang lalu Pak Presiden Jokowi telah meresmikan bendungan terbesar. Oh iya, bendungan terbesar ya. Ada di Semanto itu sebenarnya itu untuk menopang upaya peningkatan produktivitas pertanian dengan tersedianya waduk Semanto itu. Sehingga pertama waduk itu difungsikan untuk mengendalikan potensi banjir. Ya. Sehingga dengan adanya waduk itu sekarang daerah Nganjuk sisi utara terbebas dari banjir. Fungsi penghujan ya. Nah, di musim kemarau, waduk itu mampu mengairi sawah di areal Nganjuk sisi utara, terutama 4 kecamatan di Kabupaten Nganjuk, mulai dari Rejoso, Bagor, Sukomoro, dan Baron, itu bisa tersuplai pengairannya dari bendungan. Wah, menarik nih. Ya. Jadi ada faktor infrastruktur yang sekarang sudah mulai bisa menopang ya, Pak ya. Apalagi juga ada jalan tol juga kan yang menghubungkan Nganjuk dengan daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Tapi kalau selain bidang pangan sendiri, mungkin Pak Pugu bisa share juga, selain bidang pangan, ada lagi bidang-bidang lain di Nganjuk yang sangat-sangat atraktif nih untuk investasi atau untuk usaha atau untuk prospek ke depan, Pak? Iya benar. Jadi Nganjuk itu kalau tadi disebutkan
padi dan bawang merah. Iya. Sebenarnya ada lagi Hmm. yang sedang pemerintah daerah itu kembangkan dan Hmm. kerjasama dengan TNI AL Menarik nih. berupa Iya. kedelai. Kedelai ya. Kedelai. Jadi di Nganjuk itu ada padi, bawang merah, jagung, kedelai sama cabai. Yang terbaru ini kedelai. Kedelai. Kemarin dapat kerjasama sama TNI AL. Kita menanam kedelai yang kualitasnya kualitas dari biasanya kita impor buat bahan baku tempe. Oke. Wah, penting Selama ini sekali kan nih. tempe kedelainya impor. Impor, iya, dari Impor Amerika. dari Iya. Amerika. Nah, kemarin Iya, iya. sudah dibantu sama TNI AL, itu kita sudah panen 1 kali. Oke. Ke depan masih ada terus. Itu kalau nggak salah kurang lebih ya, kemarin itu panen sekitar 5.000 ton. Kalau padi, data ini ya, data Iya, dari iya. Dinas Pertanian, padi itu sekitar 550.000 ton. Oke. Bawang merah sama jagung itu hampir sama, sekitar 200 ton. Ya 200 ton kalau nggak salah ya. Iya, 200 ton. Kedelai sama cabai, kalau kedelai sekitar 6.000, cabai sekitar 3.000-an. Oke, Gitu. oke, oke. Kalau potensi yang lain, Nganjuk itu sekarang lagi diburu investor. Wih, kenapa nih, Pak? Banyak pabrik-pabrik besar Mulai bergeser. mulai ke bergeser ke Nganjuk. Mulai bergeser ke Iya. Nganjuk Iya, ya. data yang kami terima itu terakhir ada sekitar 200 pabrik besar 200 pabrik itu merelokasi untuk bikin pabriknya di Nganjuk. di Nganjuk. Betul. Itu pabrik besar dengan karyawan satu pabrik ada yang sampai 6.000. Wah, itu luar biasa tuh. 6.000, 2.000, 1.000. Sisi lain sudah dipetakan ada juga potensi wisata. Oke. Potensi. Salah satunya ya tadi disebutkan tuh Bendungan Semantok. Cuman sekarang memang belum dibuat wisata. Gitu. Nanti kalau sudah dibikin wisata ya, bendungan terpanjang se-Asia Oke. ada di Nganjuk. Luar biasa, luar biasa. Jadi tadi bendungan tadi itu nggak hanya fungsinya untuk infrastruktur pangan, tetapi juga bisa dikembangkan untuk infrastruktur pariwisata ya. Wisata. Tapi tadi menarik tuh mengenai banyaknya pabrik-pabrik yang bergeser ke Nganjuk. Yang saya duga tentu dari daerah lain di Jawa ya, yang mulai ke Nganjuk. Memangnya apa keunggulan dari Nganjuk itu sendiri, Pak? Sehingga memikat hati para investor ini, Pak? Di Nganjuk itu UMR-nya jauh lebih murah daripada kota-kota sebelah nih. Gitu. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu mungkin di bawah 2 juta. Di bawah 2 juta. Sekarang baru 2,5. 2,58. 2,58. 2.580.000. Sementara di Surabaya UMK-nya sudah tembus di angka 5.000 lebih. 5 juta ya. Ini setengahnya kan. Setengahnya. Dan memang biaya hidup di Nganjuk juga masih sangat rendah kan, relatif murah kan. Di antaranya karena inflasi pangannya terjaga tadi kan, karena menjadi lumbung pangan juga ya di daerah Nasi pecel Nganjuk. bisa buat 2 orang tuh. 10.000 bisa buat 2 orang. 10.000 buat 2 orang. Dua porsi. Nah, teman-teman yang pengen makan nasi pecel 10.000 untuk 2 porsi bisa main ke Nganjuk nih. Nah, mungkin juga salah satu yang menarik tadi juga ya, nasi pecel Nganjuk kan sudah cukup mulai terkenal di level nasional. Itu juga diantaranya karena pangan di sana menjadi salah satu unggulan ya, produk unggulan dari daerah Nganjuk ya, Pak ya. Betul. Menarik. Nah, kan Bapak-bapak ini sudah berkiprah dalam dunia usaha di Nganjuk itu sudah cukup lama. Nah, belakangan ini bagaimana kondisi usaha di Nganjuk itu, Pak? Terutama misalkan yang plusnya apa, terus yang lagi challenging banget, yang lagi menantang itu apa? Jadi memang kondisi dunia usaha di Kabupaten Nganjuk, Mas, melihat trennya itu sebenarnya cenderung positif ya. Dengan pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 itu kemarin 5,3%. Lebih tinggi daripada nasional ya. Betul. Nah itu tentu menjadikan Nganjuk ini daerah untuk prospektif dalam hal kegiatan berusaha, terutama di sektor pertanian ya. Kemudian ada hilirisasi produk pertanian untuk kemudian dari juga jasa transportasi. Mengingat di Kabupaten Nganjuk itu letaknya sangat strategis. Dia menghubungkan jalur nasional, kemudian tol sudah demikian tersambung dari Jawa paling barat sampai Jawa paling timur. Nganjuk posisi di tengah. Di tengah ya. Betul. Jadi, pintu tolnya itu maksudnya di tengah kota. Di tengah kota juga ya. Jadi
memudahkan Nganjuk di dalam mengeksplor potensi daerah. Oke. Apalagi dengan bergesernya perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan tenaga kerja massal itu ke Nganjuk. Nah, itu tentu menjadikan Nganjuk semakin bergairah dalam dunia usaha. Yang UMKM otomatis usaha kuliner semakin berkembang. Apalagi didukung dengan kebijakan-kebijakan Pak Bupati kami yang pro UMKM. Oke, menarik. Kalau tantangannya sekarang apa nih yang lagi bikin challenging nih? Karena kan usaha kan pasti ada untungnya, ada usahanya. Betul. Ini apa yang lagi jadi challenge nanti? Jadi peningkatan inovasi produk terutama itu yang menjadi PR ya, tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha, kemudian juga kesiapan sumber daya manusia dalam menyongsong masuknya industri-industri besar itu, terutama menyiapkan sikap mental calon karyawan. Calon karyawan ya. Oh iya, betul. Betul. Siap, yang terampil, siap bekerja dengan etos dan tanggung jawab profesi yang sesuai dengan standar industri para investor yang masuk ke Nganjuk. Oke. Ya, ini menarik ya, karena memang kalau tadi disebutkan kan potensi terbesar daerahnya memang dari bidang agrikultur, lalu datang investor yang mendorong industrialisasi yang positif tentu karena menambah value added dan juga investasi di Indonesia, tapi proses link and match-nya vokasi dan juga ketenaga kerjaan masih menjadi tantangan ya gitu. Nah, biasanya kalau di Nganjuk sendiri yang sudah dilakukan para pelaku usaha di sana gimana tuh Pak terkait dengan pengembangan SDM-nya itu? Jadi kami di Kadin, Mas, kebetulan ini produk turunan sebenarnya ya dari Kadin provinsi. Itu kami membentuk yang namanya TKDP. Tim Koordinasi Advokasi Daerah. Di mana itu berkolaborasi antara Kadin Kabupaten yang di kabupaten, kemudian ada dari pemerintah kabupaten. Dan ini ketua TKDP-nya adalah sekretaris daerah. Kemudian melibatkan stakeholder, di dalamnya ada Dinas Ketenagakerjaan, kemudian juga BLK, termasuk kemudian lembaga pendidikan SMK, SMA, sederajat, plus LPK. Ya, di situ memang Kadin di mana berisi para pelaku usaha yang paling paham dan mengetahui kebutuhan tenaga terampil apa yang dibutuhkan industri, kemudian pihak lembaga pendidikan menyiapkan tenaga yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi kalau di Nganjuk kemudian kemarin itu banyak masuk industri misalnya pabrik sepatu, maka dibutuhkan tenaga ini keterampilan menjahit. Nah, dari SMK kita arahkan bagaimana mereka menyiapkan tenaga dengan spesifikasi keahlian menjahit. Sehingga lulusan dari SMK itu bisa langsung bekerja. Menarik. Ya, itu. Kalau kan tidak semua lembaga pendidikan menyiapkan tenaga itu. Nah, dengan adanya vokasi ini, maka Kadin berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja. Nah, kemudian Dinas Tenaga Kerja juga menyiapkan pelatihan-pelatihan itu, baik melalui BLK yang milik Provinsi Jawa Timur maupun yang dari Dinas Tenaga Kerja sendiri, ada anggaran khusus untuk itu, kemudian menerima calon tenaga terampil untuk istilahnya di diklat, ya semacam itu, dengan waktu dan target tertentu sehingga dipersiapkan untuk kemudian dia juga untuk siap dipasarkan masuk ke dunia. Menarik. Nah, itu untuk ketenaga-kerjaan dan vokasinya ya Pak ya. Kalau untuk UMKM-nya gimana Pak? Nah, mungkin Pak Puguh sebagai WKU UMKM, ada pengembangan UMKM di Nganjuk yang menarik nggak Pak? UMKM di Nganjuk semakin lama semakin banyak. Makin banyak Pak ya? Makin banyak. Jadi pemerintah daerah juga sering membuka istilahnya seperti pelatihan ya. Ada pelatihan, ada event-event dan lain sebagainya. Juga termasuk mensuplai pabrik-pabrik. Jadi di sekitar pabrik itu sekarang ekonominya tumbuh. Jadi ada warung, pusat oleh-oleh,
yang tadi itu bawang merah, Iya. itu sekarang di Nganjuk itu sudah banyak banget yang bikin istilahnya khas ya, Iya. produk khas bawang goreng Bawang goreng ya. itu banyak banget. Di Oke. Nganjuk itu memang terkenalnya memang bawang merah. Hmm. Bahkan ada tugu bawang merah. Ada tugu Ada bawang merah ya. bawang merah. Ya. Ini bawang merah Sesuai ikon ya? kabupaten. bawang Iya, iya, merahnya iya. Nganjuk itu yang paling dikenal itu di bidang bibit. Oke. Hampir semua bibit di Indonesia itu asalnya dari Nganjuk. Hmm. Kirim ratusan ton ke Betul. Sulawesi, Oke. ke Sumatera, ke Jawa Tengah, Kalimantan. Asalnya dari Nganjuk. Asalnya Sampai dari sana ditanam di sana, Iya. namanya beda lagi. Beda nanti. lagi ya. Betul. Jadi, Tapi simbahnya itu dari Nganjuk. dari Nganjuk. Bahkan sampai rekan kami yang dari Situbondo dan Banyuwangi pun mereka harus datang ke Nganjuk untuk kemudian bukan hanya beli, tapi mereka belajar budidaya bawang merah Iya. di Nganjuk. Untuk kemudian dia menentukan hutan di sini, menyiapkan bibit di sini. Karena Oke. memang apakah mungkin kondisi kita dianugerahi tanah yang spesifik terkait dengan penyiapan bawang merah itu, sehingga produk bibitnya aja sedemikian diminati, seolah-olah bibit itu harus dari Nganjuk. Menarik. Tadi disebutkan sudah mengirim beberapa komoditas ke area-area lain. Nah, tapi saya juga teringat nih, Nganjuk ini kan posisinya sangat strategis nih. Ini antara Surabaya dan Solo, ini pas persis di tengah Nganjuk. Antara Madiun dan Kediri yang GDP per kapitanya sangat tinggi juga di tengah-tengah itu ada Bojonegoro, ada Jombang juga. Nah, dunia usaha di Nganjuk itu menempatkan diri di antara tetangga-tetangga abang-abangnya yang lebih senior-senior dan lebih besar ini gimana nih, Pak? Jadi begini, memang di Kabupaten Nganjuk ya, dengan posisi yang di tengah-tengah, perempatan saya bilangnya. Karena Blitar, kabupaten kota, Kediri, kabupaten kota, Tulungagung, kabupaten, kemudian Trenggalek. Itu kalau ingin menjual produknya, bergeser lewat Kabupaten Nganjuk. Oh iya. Pertiganya di sini. Nah, sebentar lagi ada koneksi ya, tolnya Nganjuk ke arah Kediri. Di situ ada bandara dulu. Oh iya, sekarang mau ada sudah ada bandara? Sudah ada bandara. Mau ada tolnya Iya, menghubungkan tolnya itu ya? sudah ya dikoneksikan di situ. Nah, itu kesempatan Kabupaten Nganjuk dalam hal ini. Bahkan gudang garam pun sekarang sudah mulai menggeser pabriknya, produksi rokok lintainya itu di daerah Pace. Oke, Sebelah di daerah baratnya, Nganjuk ya. iya, karena kalau bandaranya di situ, di daerah Tarokan, Iya. itu Kediri sisi paling barat, berbatasan dengan Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk yang paling timur. Oke. Nah, sehingga mungkin ini manajemen gudang garam menganggap bahwa di Kediri kota terlalu jauh, maka bikinlah pabrik produksi rokoknya di Pace. Oke. Yang dari bandara kurang lebih sekitar 15 menit. Oke, Nah, itu potensi juga untuk kami di Kabupaten Nganjuk, terutama serapan tenaga kerja. Terus kemudian pada saat di situ berkumpul tenaga kerja dalam jumlah banyak, otomatis itu menggerakkan semuanya, baik kulinernya, baik kemudian tempat kos-kosan untuk para pekerja. Karena ya kalau itu mengacu sekian banyak jumlah tenaga kerja itu tidak hanya dari Kabupaten Nganjuk saja. Oke. Wah, menarik nih. Jadi benar-benar selain memang posisi itu dimanfaatkan untuk prestasi, juga kelimpahan pembangunan infrastruktur yang memang lagi masif di kawasan itu ya. Betul. Luar biasa. Nah, untuk menyambut potensi, posisi, dan prestasi itu tadi, Pak, Kadin Nganjuk ini bikin program apa aja, Pak? Yang mungkin nanti bisa teman-teman dari Kadin daerah lain juga bisa take a look juga, lihat juga nih. Siapa tahu jadi inspirasi. Yang sedang kita garap itu kan kita sedang menyiapkan Renstra untuk TKDP Koperasi. Nah, juga kita menyiapkan untuk kurasi produk UMKM. Jadi bagaimana UMKM yang ada di Nganjuk, produk UMKM ini, Pak ya, ini distandarisasi produknya, kemasannya, standar kesehatannya, kemudian halalnya, higienisnya, termasuk juga inovasi kemasannya yang memenuhi standar kebutuhan pasar yang bisa dipersaingkan dengan produk-produk yang sudah dahulu running, misalnya dari Malang. Oke, betul. Ini kita potensi bahan bakunya banyak, inovasinya yang kurang. Nah, ini Kadin dalam hal ini berupaya untuk bagaimana UMKM itu kita ajak untuk berkolaborasi, kemudian
kita kurasi produknya untuk kita istilahnya layak kita pasarkan. Oke. Itu apa namanya, mereka ya antusias. Jadi kita juga bekerja sama kemarin itu dengan pihak Disperindak dalam hal ini, kemudian ada Bank Indonesia Cabang Kediri yang apa namanya membantu secara pendanaan melalui apa namanya CSR-nya. Itu kami otomatis termotivasi untuk terus membantu meningkatkan daya saing pada UMKM yang ada. Luar biasa gitu. Apalagi kemarin semakin bergairah karena Ketum Kadin Indonesia Pak Anindya Bakri main ke Nganjuk ya Pak ya. Alhamdulillah sekali. Itu anugerah luar biasa. Ini tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba Pak Ketum ini berkenan hadir di Nganjuk. Wah, luar biasa. Ini kesempatannya. Makanya akhirnya bentuknya kita sekarang bisa sampai duduk di kantor Menara Kadin ini ya gara-gara beliau. Ya, jadi nanti teman-teman dari Kadin daerah yang lain kalau misalkan Ketum Kadin Pak Anindya Bakri main ke sana gitu, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk bergairah lagi Kadinnya gitu. Nah, tadi disebutkan Pak mengenai sinergi antara dunia usaha dan pemerintah. Gitu. Mungkin Pak Pugo juga bisa berbagi nih, ada sinergi-sinergi lain apa nih antara pemerintah atau DPR dengan dunia usaha sehingga ekonomi di Nganjuk itu bisa tumbuh lagi, Pak. Selama ini yang dilakukan adalah mempermudah perizinan. Gitu. Salah satunya contoh UMKM ya. Teman-teman UMKM itu sekarang kan tumbuh banyak, tumbuh pesat, dibantu dari katakanlah yang kecil-kecil ya, di mana dianggarkan untuk proses perizinan PIRT, halal dan lain sebagainya. Terus hampir setiap bulan itu ada event untuk pameran produk UMKM, entah itu di alun-alun Nganjuk itu yang tempatnya itu ya, gitu. Sampai di tingkat-tingkat kecamatan tuh ada. Itu yang sekarang lagi digalakkan sama pemerintah. Jadi semarak ya di tiap bulan tuh ada aja event itu di alun-alun itu. Sehingga ya alhamdulillah kita punya pemimpin yang begitu peduli ya dengan apa namanya masyarakat kecil ya. Kemudian dia walaupun ya bedaknya tidak lebih dari 2x3 misalnya, tetapi kemudian mereka mampu menampilkan apa yang mereka miliki dan kemudian itu menjadi semarak. Jadi seolah-olah di alun-alun Nganjuk itu tidak pernah sepi. Tidak pernah sepi. Ya, betul. Ini menarik nih karena bagaimana dunia usaha di daerah itu salah satu berkembangnya itu bagian dari ekosistem event. Betul. Itu kan mendatangkan orang datang, terus ada pelaku budayanya hadir, dunia usahanya ikut tumbuh di situ ya. Luar biasa. Coffee shop di Nganjuk menjamur sekarang. Menjamur ya. Padahal dulu kan warung kopi biasa ya, sekarang coffee shop ya, naik kelas sekarang. Dan semuanya ramai. Semuanya ramai ya. Ada beberapa coffee shop itu yang di jalur utama Ahmad Yani itu bahkan buka 24 jam. 24 jam. Buka 24 jam. 24 jam. Dulu tidak ada 24 jam. Sekarang ada beberapa yang sudah buka 24 jam dan semuanya ramai. Semuanya ramai, luar biasa. Nah, dalam waktu dekat ada nggak program Kadin Nganjuk yang pengen di-share ke teman-teman pemirsa Kadin Indonesia Institute? Tentu, Mas. Jadi kami ini ada misi dari Kadin Provinsi Jawa Timur untuk terus bagaimana menggali potensi ekonomi yang ada di daerah. Nah, kami ini juga akan terus mengupayakan inovasi-inovasi baru dari para pelaku UMKM untuk kemudian mereka tidak minder, gitu, tidak minder karena produk kita sebenarnya tidak kalah dari daerah lain. Contoh sambal pecel, namanya pecel Nganjuk sudah ada di mana-mana, tapi bagaimana sambal pecel itu bisa dikemas sedemikian rupa untuk kemudian itu bisa layak dipasarkan di luar daerah. Itu tugas Kadin dalam hal ini. Untuk kemudian kita sampaikan kepada para pelaku usaha untuk sesekali kita ada pameran produk di luar kota atau jamu, betul. Jamu juga luar biasa. Karena di daerah Tamping, jadi daerah Tamping itu di daerah pinggiran hutan, di mana itu di istilah kami ada istilahnya petani magersari. Jadi pagar yang diambil sarinya, jadi magersari ya namanya, di pinggiran hutan seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk itu yang mulai dari sisi selatan, daerah Metos, kemudian daerah Sawahan, kemudian daerah utara yang daerah dari Kalen, Lentong itu mereka ditanami rempah-rempah.
mulai dari Kunir, Temulawak, Kentur. Wah, itu luar biasa. Kalau waktu panen itu melimpah sekali bahan baku itu. Nah, ini jamu dalam hal ini sudah mulai dikembangkan untuk olahan jamu tradisional itu. Betul. Apalagi sekarang Termasuk beras kencur yang beras kencur saya tadi. bawa dari Nirwana itu salah satunya ya bahan bakunya itu. Oke. Dan memanfaatkan pangan lokal juga dan menaikkan kelasnya itu deh. Apalagi sekarang kan gaya hidup sehat kan jadi salah satu talking point lah anak-anak muda sekarang maunya hidup sehat gitu kan. Ya, ngopi juga tapi tetap jamunya jangan lupa. Iya, menarik. Lagi satu temuan yang menarik di Apa tuh, Mas? Jadi di Nganjuk beberapa bulan yang lalu itu ada menemukan fosil. Menarik nih. Fosil di daerah Tritik ya? Tritik. Iya. Fosil bahe gajah. Oke, mammoth mungkin ya. Apa ya namanya? Iya, mammoth. Stegodon apa gitu. Iya. Terus di daerah situ tuh juga ada ditemukan kerang. Di tanah. Di struktur lapisan tanahnya. Padahal tanah itu sekarang laut. itu jadi hutan. Jadi di hutan itu banyak lapisan kerang-kerang yang indikasinya bahwa berarti itu dulu dasar laut. Nah, sekarang itu juga sedang dieksplor oleh pemerintah menjadi potensi wisata. Ya. Jadi wisata juga berkembang. Saya juga sempat lihat di FYP TikTok saya tuh ada beberapa wisata di desa-desa di Nganjuk mulai tumbuh ya. Benar. Salah satunya didukung dari dana desa itu, terus desanya itu ya mengembangkan wisatanya ya. Ada di Desa Bareng, Kecamatan Sawahan, itu sudah mulai yang namanya Bukit Cinta itu. Itu luar biasa. Kemudian di apa tuh yang ada kayak kabin kayak kemah-kemahnya itu? Itu di Jolotundo. Betul. Harus dikunjungi itu, teman-teman. Itu berkolaborasi antara pemerintah Kabupaten Nganjuk, kemudian Perhutani KPH Kediri dengan investor. Ya. Tentu sharing ininya Yogyo lah yang. Oke. Tapi paling tidak itu mampu menggairahkan sektor pariwisata alternatif. Ya, dari yang dulunya itu kalau Nganjuk itu yang terkenal cuman air terjun Sedudo saja. Dari Sedudo mau kemana lagi? Buntu. Nah, sekarang di Bareng, Kecamatan Sawahan yang sebelahnya Sedudo, bisa ada alternatif ke Bukit Cinta itu. Turun sedikit di situ ada di daerah Desa Kleden, kalau tidak salah ya. Di Ngetos itu sekarang sudah ada wisata desa yang dikelola oleh Bumdes, kemudian di situ juga ramai sekali kunjungan dari wisatawan lokal ya, terutama masyarakat sekitar dengan budget yang terbatas. Oke. Jadi di ekonominya daerah itu timur itu Prambon apa Ngronggot tuh yang naik perahu di atas sungai itu. Itu juga ada. Menarik. Jarang terekspos memang. Kuliner Kalimbadu, wah luar biasa lagi. Cari ikan apa aja ada di situ. Ikan air tawar ya di situ. Betul. Mantap, luar biasa. Jadi benar-benar lagi bergairah banget ini potensi ekonomi di Nganjuk. Dan itu tadi ya, kalau misalkan pariwisata levelnya lokal itu kan berarti warga setempat juga bisa terjangkau juga kan, bisa ke sana juga kan. Betul sekali. Jadi ekonominya berputar lagi di dalam. Menarik. Nah, kedepannya nih, Pak, apa harapan untuk ekonomi dan dunia usaha di Kabupaten Nganjuk dari Pak Dimyati dan Pak Pugu? Jadi kalau dari kami para pelaku usaha ini yang penting adalah fasilitas, kenyamanan untuk berusaha. Jadi apapun yang terjadi pada saat kami melakukan kegiatan usaha itu dengan tenang, kemudian stabilitas harga itu penting sekali, sehingga kami ini tidak harus mengurangi mutu hanya karena kenaikan bahan baku misalnya. Jadi kalau itu terjaga semuanya, insya Allah kami berupaya untuk juga, karena mutu ini tidak boleh dikalahkan. Karena kalau nanti customer datang sekali merasa sudah pas, kemudian datang lagi untuk yang kedua kali, reviewnya jadi minus, kita ini terasa berdosa kan itu. Iya, betul. Jadi tetap yang kami inginkan itu bahwa stabilitas, kenyamanan berusaha, kemudian termasuk stabilitas dan harga bahan baku. Kurang lebih seperti itu. Pak Pugu? Sudah disampaikan. Tapi intinya jangan takut berinvestasi di Nganjuk. Jangan takut berinvestasi di Nganjuk ya. Kebetulan kepala daerah kami sangat welcome Mantap. Disediakan lahan seluas-luasnya untuk berkegiatan, asalkan pekerjanya dari Nganjuk. Sehingga generasi kami ini, karena betul, jadi
jumlah apa namanya jumlah angkatan kerja yang tinggi itu dengan adanya investor yang masuk ke Nganjuk itu bisa langsung terserap gitu. Betul. Jadi tidak harus anak-anak Nganjuk harus urban ke luar kota. Oke. Jadi tidak mengalami brain drain, tapi Iya. bisa benar-benar memanfaatkan potensi lokal oleh masyarakat lokal juga. Tapi tetap terbuka dengan investor dari luar. Itu tuh, penting tuh. Iya. Nah, ini saya punya pertanyaan terakhir masing-masing buat Pak Dimyati dan Pak Puguh. Kalau ada orang dari luar Nganjuk datang ke Nganjuk, satu hal yang harus dilakukan di Nganjuk, satu hal yang harus dibeli dari Nganjuk. We buy from Nganjuk. What can we buy from Nganjuk? Jadi kalau ada istilahnya wisatawan misalnya. Iya, wisatawan datang ke Nganjuk. Ya, kemudian harus istilahnya harus mengenal dulu produk-produk yang yang menjadi unggulan Nganjuk. Kalau enggak mereka akan blank juga. Betul. Mau ngapain di Nganjuk kan begitu. Ya. Jadi Nah, ini deh. mau ngapain kan itu setelah mau ngapain terus kita pulang bawa apa kan itu. Ya. Nah, kalau itu mereka tidak punya konsep dari awal, mereka datang di Nganjuk tidak punya tujuan dong. Nah, kita kenalkan nih Pak. Kalau ke Nganjuk mesti kemana? Kalau untuk wisata nih, satu deh. Ya. Jadi di Nganjuk itu objek wisata air terjun Sedudo itu sebenarnya masih menjadi unggulan ya. Ya, Sedudo ya. Air terjun Sedudo, guys. Air terjun Sedudo. Cuman dengan berkembangnya apa namanya objek wisata yang lain itu memungkinkan menjadi alternatif tujuan. Ya, termasuk di dalamnya Jolotundo itu tadi. Glamping tadi. Karena kalau di Sedudo kita tidak bisa berkemah di situ, tidak bisa menginap di situ, tapi di Jolotundo memungkinkan. Mungkin itu Ya, mantap. dengan suasana hutan yang masih alami dan di tengah-tengah sungai, aliran sungai yang masih mengalir jernih dan sebagainya itu menjadikan tempat itu betul-betul recommended untuk dikunjungi. Satu hal yang dibeli dari Nganjuk. Kalau ada orang dari luar Nganjuk main ke Nganjuk, satu oleh-oleh. Bawang goreng olahan. Sambal pecel. Oke. Pak Puguh, satu hal yang harus dilakukan di Nganjuk sama satu hal yang harus dibeli di Nganjuk. Kalau saya kasih rundown-nya aja sekali. Boleh. Ini seru nih. Datang ke Nganjuk, siangnya makan nasi becek. Nasi becek, enak banget guys. Legendaris guys. Nasi becek. Siang-siang makan nasi becek. Habis makan nasi becek, naik ke air terjun Sedudo. Mandi di sana. Mandi di sana. Mitosnya jadi awet muda. Mantap nih. Sampai sana, turun Nganjuk, mungkin sudah agak malam. Makan nasi pecel. Di pinggir jalan. Ya. Pulang, bawa bawang goreng bisa. Bawa sambal pecelnya bisa, bawa beras kencur juga bisa. Jamu beras kencur, mantap. Nasional ya. Oke, mantap. Ini jadi makin nggak sabar untuk main ke Nganjuk. Jadi teman-teman penonton podcast Kadin Indonesia Institute jangan lupa main ke Nganjuk dan tadi ikutin rundown-nya tadi. Jangan lupa juga main ke air terjunnya, beli makanan lokalnya, bawa oleh-oleh yang sebanyak-banyaknya dari Kabupaten Nganjuk. Jadi demikian, terima kasih Pak Puguh dan Pak Dimyati atas kunjungannya ke Kadin Indonesia Institute. Ini kita luar biasa jadi tahu banyak hal mengenai potensi daerah Kabupaten Nganjuk mengenai ekonomi dan dunia usahanya. Ada potensi, ada posisi, dan juga ada prestasi ekonomi dan dunia usaha yang didukung oleh Kadin Kabupaten Nganjuk. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian tadi podcast Kadin Indonesia Institute. Saya Abid Abdurrahman Adonis. Sampai jumpa.